Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi fraksi mol. Jadi, fraksi mol itu definisinya adalah suatu besaran konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah total seluruh komponen dalam suatu larutan. Jadi perbandingan jumlah mol suatu komponen dengan jumlah total seluruh komponen yang ada di dalam suatu larutan tersebut. Fraksi mol dilambangkan dengan X. Nah, kita lambangkan fraksi mol itu dengan X. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang bagaimana mencari fraksi mol itu sendiri? Nah, tentunya sudah kita ketahui bahwa dalam suatu larutan itu ada beberapa komponen, yaitu komponen zat terlarut dan komponen zat pelarut. Nah, untuk mencari komponen fraksi mol dari komponen-komponen itu tentunya memiliki rumus yang berbeda. Nah, untuk mencari fraksi mol zat terlarut kita menggunakan rumus ini, yaitu fraksi mol terlarut sama dengan mol zat terlarut per mol zat terlarut plus mol pelarut, ya. Dan untuk mencari fraksi mol si pelarut, kita menggunakan rumus XP atau fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut per mol zat terlarut plus mol pelarut. Nah, jika yang ditanyakan fraksi mol zat terlarut, maka yang di bagian atas ini adalah mol si zat terlarut. Jika yang ditanyakan fraksi mol zat pelarut, maka yang di bagian atas ini mol zat pelarut. Nah, X itu sendiri adalah fraksi mol dan N itu sendiri adalah mol. Dan perlu kalian ketahui juga, total fraksi mol jika XT plus XP kita jumlahkan itu hasilnya sudah pasti 1. Oke, kita sekarang langsung masuk saja ke contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal. Tentukan fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 30 gram asam asetat dengan MR 60. Oke, penyelesaiannya kita buat dulu tentunya diketahui. Apa saja yang diketahui dari soal? Yang pertama itu massa air. Massa airnya berapa? 90 gram. Kemudian massa dari asam asetat itu sendiri, yaitu berapa? 30 gram. Kemudian yang diketahui lagi adalah MR dari asam asetat. MR asam asetat adalah 60. Nah, MR air tinggal nih belum diketahui. Sudah pernah kita pelajari sebelumnya bahwa MR air itu adalah 18. Di sini tidak akan dijelaskan lagi bagaimana mencari MR karena sudah pernah dipelajari. Langsung saja kita buat MR air itu 18. Nah, dari soal di sini kita ketahui bahwa di soal belum diketahui berapa mol si pelarut dan berapa mol si terlarut. Maka nanti kita harus mencari dulu berapa mol pelarut dan berapa mol si zat terlarut. Nah, yang ditanyakan adalah fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Langsung saja kita jawab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk mencari fraksi mol terlarut, rumusnya adalah mol terlarut per mol terlarut plus mol pelarut. Nah, sementara molnya ini belum kita ketahui baik itu mol terlarut dan mol pelarut. Maka perlu kita cari dulu berapa mol si terlarut dan berapa mol pelarutnya. Nah, ini adalah cara mencari mol terlarut dulu yang pertama. Rumus mencari mol adalah massa per MR. Massa si, karena ditanya ini mol terlarut berarti massa si zat yang terlarut.
Berapa massa si zat terlarut? Zat terlarut di sini kan asam asetat yang dilarutkan dalam air. Artinya yang zat terlarut adalah asam asetat. Berapa massa si asam asetat? Yaitu 30 gram. Kita buat di sini 30 gram. Selanjutnya MR. MR di sini tentunya MR si zat terlarut, MR si zat terlarut atau MR si asam asetat. Berapa MR asam asetat? Sudah kita ketahui adalah 60. Maka kita buat di sini 60. Tinggal kita bagi 30 per 60 dapatlah 0,5. Ini adalah mol zat terlarut atau mol si asam asetat. Sekarang bagaimana mol zat pelarut? Ini cara mengetahui mol zat pelarut. Rumusnya sama seperti yang di atas, yaitu massa per mR. Kita ketahui bahwa massa si pelarut atau massa si air tadi 90 gram. Langsung saja kita tulis 90 gram. Kemudian mR air sudah kita ketahui yaitu 18. Tinggal kita bagikan 90 dibagi 18, dapat hasilnya 5. Sekarang sudah diketahui nih, mol si pelarut 5, mol si terlarut 0,5. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus fraksi mol. Yang pertama, kita mencari dulu fraksi mol zat terlarut atau XT dengan rumus NT per NT plus NP, atau fraksi mol zat terlarut yaitu mol zat terlarut per mol zat terlarut plus mol pelarut. Berapa mol zat terlarut? Yang tadi 0,5. Jadi di sini kita buat 0,5. Ini masih sama. NT kita buat di sini 0,5 plus mol si pelarut. Mol si pelarut tadi berapa? 5. Kita buat 5. Sekarang 0,5 per 0,5 plus 5 adalah 0,09. Lanjut. Fraksi mol si pelarut. Rumusnya sama, hanya saja yang membedakan bagian atas. Karena yang ditanya pelarut, maka yang bagian atas adalah mol si pelarut per mol terlarut plus mol pelarut. Sama saja caranya, tinggal kita substitusikan angka-angka yang sudah kita ketahui. Berapa mol si pelarut? Mol pelarut tadi berapa? Mol pelarut 5. Oke, sekarang kita tulis di sini 5. Yang bagian bawah sama 0,5 plus 5. 5 per 0,5 plus 5 hasilnya adalah 0,91. Jadi sudah kita dapat fraksi mol zat terlarut adalah 0,09 dan fraksi mol si pelarut adalah 0,91. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa total fraksi mol XT plus SP itu pasti 1. Sekarang kita coba jumlahkan XT plus XP sama dengan 0,09 plus 0,91. Berapa hasilnya? 1. Nih. Oke. Sampai sini dirasa cukup jelas. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Suatu larutan terdiri dari 0,02 mol A dan 0,08 mol B. Tentukan fraksi mol untuk zat B. Nah, di soal ini sudah diketahui nih molnya, jadilah enak, langsung saja kita substitusikan ke rumus fraksi mol. Karena yang ditanya hanya fraksi mol untuk zat B, jadi kita buat XB sama dengan NB per NA plus NB. NB-nya berapa? Kita buat 0,08. NA-nya 0,02 plus NB. NB-nya lagi tadi 0,08.
0,08. Jadi 0,08 per 0,02 plus 0,08. 0,08 per 0,02 plus 0,08 berapa? 0,10. Nah, tinggal kita bagikan 0,08 per 0,10, hasilnya adalah 0,8. Inilah fraksi mol untuk zat B. Kenapa di soal ini kita langsung masuk ke rumus fraksi mol? Karena di soal sudah kita ketahui mol dari si masing-masing komponen, yaitu komponen A dan komponen B. Jadi kita tidak perlu lagi mencari molnya. Kalau di soal sebelumnya tadi hanya diketahui massa dan MR, belum diketahui mol. Nah, yang di sini sudah diketahui mol, jadi tidak perlu lagi mencari mol karena sudah diketahui. Jadi langsung masuk ke rumus ini. Jadi itulah kenapa kita harus cermat-cermat memahami soal agar tidak salah menggunakan rumus. Sekian pembahasan soal tentang fraksi mol kali ini. Setelah ini akan ada latihan soal. Selamat mengerjakan.